Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan di pagi hari ini kami kembali memulai hari kami dengan ucapan syukur. Dan memohon biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu kami sangat butuhkan ya Tuhan. Cerahkan hati kami, pikiran kami, sehingga kami terus menangkap firman dan kehendak-Mu, dan kami lakukan. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini saya mau membagikan satu renungan, masih seputar Paskah. Belum lama kita merayakan hari Paskah, tepatnya hari Minggu kemarin. Dan kita tahu bahwa kebangkitan Kristus adalah sentralitas dari iman Kristiani. The power of His resurrection. The power of His resurrection. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah esensi atau inti dari iman Kristen. Kita tahu bahwa kita meletakkan fondasi kekristenan pada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Kematian Yesus di atas kayu salib bukanlah pesan akhir dari Injil atau Alkitab atau dari iman kekristenan. Kematian Yesus di atas kayu salib bukanlah akhir dari pesan Kristen atau Alkitab atau Injil. Kabar baiknya adalah Yesus kemudian bangkit dari kematian. Sementara semua kehidupan yang lain berakhir pada kematian. Semua tokoh-tokoh agama ada kuburannya, ada mayatnya, dan tidak pernah mengalami kebangkitan. Tetapi hanya ada satu tokoh yang kematian atau kuasa maut tidak bisa menguasai dirinya, yaitu Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Yesus telah menaklukkan kuasa kegelapan, kuasa maut melalui kebangkitannya. Yesus berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan atau menghancurkan kuasa dosa, atau kuasa maut, atau kuasa kegelapan. Hanya Yesus satu-satunya pribadi. Untuk itu, sebagai orang percaya, kita mendasarkan keselamatan kita pada Yesus, Sang Penakluk maut, Sang Penakluk dosa, Sang Penakluk kuasa kegelapan. Dan kita harus tegas menyatakan bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus. Karena hanya Yesus yang mampu memberikan atau menganugerahkan keselamatan bagi setiap kita. Dan puncak dari tersedianya keselamatan bagi setiap kita adalah ketika Yesus mengalami kebangkitan. Tentu kita bertanya, apakah benar Yesus mati? Apakah dia benar-benar mati? Bukankah yang mati itu yang diserupakan dengan dia, sehingga Yesus diangkat hidup-hidup oleh Allah, tidak jadi mati? Atau dia hanya sekedar pingsan? Atau teori-teori yang lainnya? Ya, masih banyak lagi teori-teori yang menegaskan bahwa Yesus itu tidak mati. Mengapa ia harus mati? Alasan mengapa Yesus mati akan membantu kita untuk memahami bahwa kekristenan adalah benar dan layak dipercaya. Dan membuat kita tidak akan mempertanyakan lagi, kok dia bisa mati, kok Allah mati. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita pikirkan. Karena ini cukup menggelitik setiap kita. Kenapa sampai Yesus harus mati?
Ya, kenapa harus dengan jalan mengalami kematian untuk dia menyelamatkan setiap kita? Dan kenapa harus Yesus yang mati? Kenapa harus Yesus yang menyelamatkan setiap kita? Lalu pertanyaan krusialnya adalah, apakah Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari kematian? Lalu apa makna kematian dan kebangkitan dari Tuhan Yesus? Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian membuktikan bahwa kekristenan adalah agama yang benar. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian membuktikan bahwa kekristenan adalah agama yang benar. Jadi ini menjadi menarik ya untuk kita perhatikan. Kita punya dasar yang kuat untuk membuktikan bahwa kekristenan itu adalah agama yang benar. Kita punya tolak ukur yang solid. Kita punya tolak ukur yang logis. Kita punya tolak ukur yang benar-benar bisa diterima oleh akal. Kita mendasarkan ya kebenaran dari agama kita berdasarkan fakta historis, yaitu Yesus bangkit dari kematian. Ini bukan hanya sekedar dapat dibuktikan secara teologis atau filosofis, tetapi yang paling penting juga atau nggak kalah penting adalah secara historis, di mana fakta sejarah menunjukkan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Inilah yang membuat kita sebagai orang Kristen yakin betul bahwa apa yang kita imani itu tidak salah. Kalau bahasa Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, kalau Yesus ya tidak bangkit, ya sia-sialah kepercayaan kita. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia kepercayaan kita. Untuk apa kita mengikuti Yesus, percaya Yesus, atau menjadi Kristen? Tidak perlu. Karena bangun atau tidaknya, berdiri atau tidaknya, kekristenan itu bergantung pada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi sia-sia, betapa malangnya kita sebagai orang Kristen dalam hidup ini kalau kita mendasarkan kepercayaan kita pada Yesus yang tidak bangkit. Tapi faktanya, Yesus bangkit dan pembuktian dari Yesus yang bangkit itu sangat kuat. Untuk itu bersyukurlah ya setiap kita bisa percaya Yesus atau menjadi Kristen. Ya, jadi alasan kita bahwa kekristenan itu adalah agama yang benar itu begitu kuat. Meskipun sebenarnya kita punya begitu banyak alasan ya yang menunjukkan bahwa kekristenan itu adalah agama yang benar. Ada begitu banyak agama di dunia ini, tentu kita harus memikirkan secara kritis dari sekian banyak mana agama yang benar. Misalnya di konteks Indonesia ada 6 agama. Tentu kita harus membuat kesimpulan tidak mungkin ke-6 agamanya ini dalam waktu bersamaan itu benar semuanya, karena ke-6 agama ini beda-beda konsepnya, baik dalam hal surga, keselamatan, dalam hal Tuhan atau bertuhan, itu beda-beda konsepnya. Jadi nggak mungkin bisa benar dalam waktu bersamaan ke-6-6-nya. Lebih mungkin salah dalam waktu bersamaan ke-6-6-nya daripada benar dalam waktu bersamaan ke-6-6-nya. Nah, kalau kita mencoba ya menegasikan bahwa kekristenan itu adalah agama yang paling benar di antara semuanya atau yang benar dari antara semuanya. Lalu pertanyaannya, apa tolak ukurnya? Nah, kita membangun tolak ukur yang tidak tergoyahkan. Kita membangun dasar iman kita kepada sesuatu yang tidak tergoncangkan, yaitu Yesus bangkit dari kematian. Saat semua tokoh ketika mati, ya, tidak bangkit. Semuanya ada dalam kubur. Kuburnya bisa ditemukan, tetapi Yesus tidak. Kuburnya kosong. Kalaupun ada kuburnya, tapi nggak ada lagi orangnya. Ya, kita akan menggali lebih dalam lagi terkait dengan bukti-bukti dari kebangkitan Tuhan Yesus nantinya. Baik secara teologis maupun secara historis dapat dibuktikan kebenaran dari Yesus yang bangkit. Nah, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian adalah bukti ketuhanannya. Ya, bukti dari ketuhanannya. Dia mati itu menunjukkan bahwa dia benar-benar manusia. Tapi dia bangkit itu membuktikan bahwa dia benar-benar Tuhan. Di mana Tuhan itu jauh lebih besar dari segala sesuatunya, termasuk dari maut. Tuhan itu jauh lebih besar dari segala sesuatunya, termasuk dari
kuasa maut, sehingga tidak ada satu apapun yang bisa membelenggu Tuhan Yesus. Hanya Tuhan yang bisa mengalahkan maut. Hanya Tuhan yang bisa mengalahkan kematian. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Karena apa yang terjadi pada Kristus adalah nubuatan dari perjanjian lama, dan semuanya itu tergenapi ya pada diri Yesus. Dalam perjanjian baru pada diri Yesus banyak nubuatan dalam perjanjian lama, dan penggenapannya pada diri Yesus. Tidak ada yang meleset, saat detail-detailnya digenapi. Nubuatan itu pada diri Yesus. Ini membuat kita takjub ya akan kebenaran firman Tuhan. Dengan tergenapinya seluruh nubuatan yang ada, itu menunjukkan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah karena tanpa salah. Ya, bukan hanya 1-2 nubuatan yang terpenuhi, tapi semua nubuatan yang ada itu tergenapi atau terpenuhi. Itu membuktikan pertama bahwa Alkitab firman Allah. Yang kedua, Yesus itulah Mesias. Meskipun ada kelompok yang menolaknya, bahkan termasuk orang Yahudi tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah Mesias, ya, karena mereka punya konsep Mesias versi sendiri. Ya, mereka tidak mampu menerima bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mereka mengharapkan Mesias itu seperti Daud atau Salomo yang bisa mengembalikan Israel pada masa kejayaannya. Nah, Yesus yang 2000 tahun yang lalu itu di luar ya dari harapan mereka, di luar dari apa yang mereka inginkan, sehingga ditolak. Tetapi sebenarnya perjanjian lama itu begitu clear ya, begitu clear dalam menekankan karakteristik dari Mesias, dan semua karakteristik ya dari Mesias dalam perjanjian lama itu ada pada Yesus. Misalnya ya Bapak Ibu, Yesaya pasal 53 itu bicara tentang hamba yang menderita. Hamba yang menderita. Di situ minimal dijelaskan ada 12 karakteristik ya dari kesengsaraan Yesus, dari penderitaan Tuhan Yesus. Menurut Norman Geisler itu ada 12 karakteristik yang diidentifikasikan terkait dengan kesengsaraan Kristus. Konteks itu lebih tepat kalau dihubungkan atau ditujukan kepada Yesus dibandingkan kepada yang lainnya. Karena semua karakteristik itu ada pada Yesus. Bagi bangsa Israel, ya, Yesaya 53, hamba yang menderita itu berbicara tentang bangsa mereka, bangsa Israel. Tetapi tidak cocok, terlalu dipaksa. Ya, pada waktu-waktu kemudian Yesaya 53 ini akhirnya dihubungkan dengan bangsa Israel karena di awal kekristenan pasal 53 dari Yesaya itu dipakai sebagai sebuah bahan apologetika dengan begitu kuat dan sering untuk menunjukkan Yesus adalah Mesias yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Dalam Yesaya 53 itu ditegaskan bahwa ia akan ditolak menjadi orang yang berduka cita, hidup menderita, dipandang rendah oleh orang, menanggung duka setiap kita. Lalu dia disesah dan dikenakan penderitaan oleh Allah, dipaku demi ya pelanggaran setiap kita, terluka karena dosa-dosa kita, akan menderita seperti seekor domba, akan mati dengan penjahat, akan tidak berdosa, dan akan berdoa bagi orang lain. Jadi digambarkan dengan detail karakteristik dari kesengsaraan Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan ini tidak cocok dikenakan pada bangsa Israel? Karena ada beberapa karakteristik tertentu yang sangat mencolok. Seperti, apakah bangsa Israel tidak berdosa? Nggak mungkin. Tapi kalau Yesus bisa kita buktikan bahwa dia tidak berdosa. Misalnya suatu kali dia pernah bertanya, siapakah di antara kamu yang bisa membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Tidak ada seorang pun yang bisa membuktikannya karena memang Yesus tidak pernah berbuat dosa. Itu salah satu syarat dari penebusan, yang menebus setiap kita haruslah yang tidak berdosa. Dan tidak ada yang tidak berdosa, semuanya berdosa kecuali Yesus. Ya, kecuali Yesus. Jadi jelas sekali ya bahwa kita percaya Yesus itu adalah pribadi yang dinubuatkan dan dinanti-nantikan. Bahkan bukan hanya umat PL, tapi seluruh umat manusia. Dia adalah Tuhan, dan kita percaya
akan kehidupan di balik kematian karena Yesus bangkit dari kematian. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Lalu peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian menjadi dasar akan kehidupan. Di balik kematian ada pengampunan, ada keselamatan. Bagi setiap kita ada kekristenan, ya, ada gereja, itu karena ada Yesus yang bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, semuanya itu tidak ada. Semuanya tidak ada. Karena Yesus bangkitlah, maka tersedia keselamatan atau kehidupan kekal bagi setiap kita. Lalu, apa alasan untuk kita yakin bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit? Nah, ada beberapa hal dulu yang saya mau tegaskan, ya, terkait dengan sesuatu yang bersifat reflektif sebelum saya menjelaskan bukti-bukti sederhana dari kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama, kematiannya adalah kunci dari kehadirannya di tengah-tengah dunia. Dalam kekristenan, misi utama dari kehadiran Yesus atau inkarnasinya adalah untuk mati. Karena dengan jalan inilah dia akan menyelamatkan umat manusia. Dia datang untuk mati bagi kita karena dosa-dosa kita. Jadi nggak mungkin Tuhan menghindari maut. Nggak mungkin Tuhan diangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian. Karena dengan jalan mengalami kematianlah dia datang ke dunia ini atau berinkarnasi. Kita tahu memang tidak mudah bagi Yesus. Makanya dalam Matius 26 ayat 39, sekiranya cawan ini berlalu tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Tidak mudah bagi Yesus untuk memikul beban itu. Beban itu begitu berat. Minimal ada 4 alasan mengapa Yesus meminta supaya cawan itu berlalu. Yang pertama, bukan dia yang berdosa. Yang kedua, dia tidak sedang memikul dosa sebagian orang, tapi seluruh umat manusia. Yang ketiga, dia akan mengalami satu penderitaan fisik yang begitu luar biasa. Dia dihina, diolok-olok, dicaci maki, dipukul, dicambuk, dimahkotai duri. Fisiknya benar-benar secara brutal disiksa. Ya, saya yakin sekali begitu luar biasa, mengerikan tentara Romawi itu menyiksa Tuhan Yesus. Mungkin dalam perjalanan juga masih disiksa juga. Sampai dia tidak lagi sanggup untuk memikul salib dan harus dibantu oleh Simon dari Kirene. Bahkan saya menduga jangankan untuk memikul salib, untuk jalan saja mungkin dia sudah tidak sanggup lagi. Karena mungkin sudah lebam wajahnya, matanya sudah betul-betul luar biasa parahnya disiksa, lalu fisiknya sudah memang hancur dibuat oleh tentara Romawi, sehingga jangankan memikul salibnya, jalan saja pun dia mungkin sudah nggak sanggup lagi. Jadi begitu brutal Yesus mengalami penyiksaan atau penderitaan pada waktu itu. Jadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus, ya, datang ke dunia ini untuk mengalami kematian. Nggak mungkin dia menghindarinya, karena dia tahu memang, ya, dia tahu dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, ya, dengan menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan keselamatan. Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya, ya, maka Allah mengutus anaknya. Jadi ada waktu yang Tuhan tetapkan untuk anaknya datang, dan tujuan dari kedatangannya adalah untuk menyelamatkan kita dengan mengalami kematian, ya, seperti Musa meninggikan tiang ular dalam perjanjian lama. Dalam kitab Bilangan 21 kalau tidak salah, bagaimana orang Israel bersungut-sungut, ya, lalu Tuhan marah dan membiarkan ular untuk memanggut mereka, lalu supaya mereka diselamatkan karena mereka berseru-seru minta tolong agar Tuhan menyelamatkan kita, lalu disuruhlah Musa untuk membuat tiang ular, lalu siapa yang memandangnya akan selamat. Nah, ini merupakan sebuah tindakan simbolik yang merujuk kepada Yesus, di mana melalui Yesus yang akan ditinggikan atau disalibkan itulah manusia akan diselamatkan. Kita mengetahui bahwa pada waktu itu orang Israel bersungut-sungut, ya, semuanya sudah dikasih. Ya, Tuhan bukan tidak baik, bukan kurang baik. Tuhan tunjukkan semuanya mujizat, ya, seperti mereka bisa minum, ya, bisa makan, meskipun mereka ada di tempat yang mana tidak ada kehidupan di sana,
ya di padang gurun itu tidak ada kehidupan, apapun tidak ada, makanan tidak ada, air tidak ada. Tapi meskipun demikian mereka bisa hidup karena mereka berjalan bersama dengan Tuhan yang hidup. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu apapun yang mereka perlu khawatirkan. Sama seperti kita Bapak Ibu. Meskipun kita mengalami situasi kondisi yang tidak baik, kita ada di dunia ya yang makin hari makin jahat, makin parah, keadaan makin sulit. Tetapi kita nggak perlu takut seharusnya. Dari bangsa Israel kita belajar. Ya, jangan takut. Karena apa? Karena ada Tuhan yang hidup yang menyertai setiap kita. Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman, dan itu menjadi penghiburan. Itu cukup bagi setiap kita untuk menguatkan setiap kita sehingga tidak perlu takut dengan apapun, dan jangan mengulangi kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan puncak dari keyakinan kita, ya, yang menjadi penguatan atau penghiburan dari setiap kita adalah pembuktian kasih Tuhan di atas kayu salib. Salib adalah bukti dari kasih Tuhan yang sempurna bagi setiap kita, sehingga kita tidak lagi perlu meragukan kasih Tuhan dan mempersoalkan kasih Tuhan apapun keadaan kita. Jangan pernah kita meragukan atau mempertanyakan kasih Tuhan bagi setiap kita. Karena sekali lagi, salib adalah bukti, the cross. Ya, dengan kita memandang salib, kita bukan hanya menyadari bahwa kita dikasihi oleh Tuhan, tapi kita berharga di mata Tuhan. Sekali lagi, dengan kita memandang salib, ya, kita menyadari, we realize that kita bukan hanya dikasihi oleh Tuhan, tapi kita berharga, sangat berharga di mata Tuhan. Semuanya dipertaruhkan, tidak ada yang tersisa dari surga. Tidak ada yang tersisa dari surga. Ketika Yesus dipersembahkan bagi setiap kita, tidak ada lagi yang tersisa dari surga. He is the best from the best. Dia adalah yang terbaik dari yang terbaik. Sehingga salah benar kalau kita meminta supaya Bapa mempersembahkan sesuatu yang terbaik dari surga. Tidak ada lagi yang tersisa. Dengan Yesus diberikan, apalagi mau kita minta? Terus butuh bukti apalagi dari Allah untuk menunjukkan bahwa Dia mengasihi kita? Kita tidak lagi membutuhkan bukti apapun. Yang perlu kita lakukan adalah percaya kepada Yesus yang telah memberikan nyawanya bagi setiap kita, dan sepenuhnya kita tunduk kepada Dia. Jadi jangan sampai kita menolak kebangkitan Kristus, karena menolak kebangkitan Yesus itu sama dengan menolak substansi dari kehadirannya. Injil bahkan kehilangan substansinya ketika dianggap bahwa Yesus itu tidak bangkit dari kematian. Nah, saya secara cepat saja membuktikan ya kebangkitan Tuhan Yesus dengan beberapa bukti sederhana. Ini sangat sederhana, terlalu sederhana. Tidak mungkin tidak bisa ditangkap, ya, semuanya bisa memahaminya dan mempercayainya. Dan ini bukan hanya sekedar sebuah kompilasi, ya, sebuah usaha untuk menyusun data-data terkait dengan bukti-bukti Yesus yang bangkit. Ini semua bisa dipertanggungjawabkan dan benar adanya, baik secara fakta sejarah. Pertama, liang kubur kosong, ya, keempat Injil melaporkan bahwa benar kubur Yesus itu kosong. Yesus bukan hanya mati, tapi Dia bangkit dari kematian. Dengan keempat Injil menyampaikan peristiwa ini, itu menunjukkan bahwa peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu sangat-sangat penting bagi setiap kita. Tapi kubur kosong ini bukan argumentasi atau bukti yang berdiri sendiri. Yang kedua, pembuktian kedua, kain kafan dibiarkan. Kalau benar Yesus itu dicuri mayatnya, ngapain kain kafannya dibiarkan? Jadi Tuhan meninggalkan bukti untuk kita mengetahui bahwa benar Dia bangkit dari kematian. Yang ketiga, pembuktian ketiga, Yesus memperlihatkan diri. Dan kita tahu ada banyak saksi dari Yesus yang bangkit. Pertama-tama Maria Magdalena, ya, lalu kepada beberapa perempuan, lalu kepada Petrus, ya, Yohanes, kepada dua orang yang menuju perjalanan Emmaus, lalu 500 pasang mata. Ya, selain murid-murid Yesus, ada 500 pasang mata dari saksi Yesus yang bangkit. Menurut konteks hukum pada waktu itu, 2-3 orang suatu perkara dianggap sah. Ini bukan hanya 2-3 orang, 500 pasang mata. Jadi ada begitu banyak saksi dari Yesus yang bangkit, sehingga tidak ada sedikit pun keraguan bagi kita untuk percaya sebenarnya bahwa Yesus bangkit dari kematian. Selanjutnya, yang keempat, yang terakhir, pembuktian terakhir. Apakah Yesus benar-benar bangkit? Yang keempat, murid-murid
berubah. Ini salah satu bukti yang krusial. Ini salah satu bukti terkuat dari kebangkitan Tuhan Yesus. Kenapa saya mengatakan bahwa salah satu bukti terkuat dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah murid-murid berubah? Karena tidak ada satupun alasan yang lebih logis, ya. Tidak ada satupun alasan yang lebih masuk akal untuk menjawab persoalan mengapa para murid berubah kalau bukan kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah satu-satunya alasan yang logis, ya, yang bisa masuk akal untuk menjawab bahwa para murid bisa berubah dengan radikal, bahkan karena Yesus bangkit dari pengecut menjadi pemberani. Bahkan mereka bukan hanya sekedar mengalami perubahan secara radikal dari sisi karakter, tapi mereka sampai pada titik mempertaruhkan nyawanya. Kalau Yesus tidak bangkit, ngapain mereka sampai mempertaruhkan nyawanya? Nonsen, tidak mungkin. Tapi itulah yang terjadi. Para murid mengalami perubahan yang hebat. Mereka rela mati untuk Yesus yang bangkit. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus itu berbicara segala-galanya. Kita bisa mengetahui betapa kuat dan kokohnya iman kita. Dan kita sungguh-sungguh percaya bahwa suatu hari nanti seperti janjinya, di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Yohanes pasal yang ke-14. Jadi makna dari kebangkitan Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Kebangkitan Kristus menjadi dasar iman yang meneguhkan keyakinan setiap kita orang-orang percaya. Kebangkitan Kristus menjadi pusat pemberitaan bagi orang-orang percaya, secara khusus para hamba Tuhan yang melayani di ladang Tuhan. Yang ketiga atau yang terakhir, kebangkitan Kristus ya menjadi dasar keyakinan bahwa suatu hari kelak orang-orang percaya juga akan mengalami kebangkitan. Sekian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.